Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Latifah, 2 Laila Fadilah Purnomo Putri, 3 Zukrifa Salatia Afifa. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Keutamaan menuntut ilmu. 1. Ilmu didahulukan sebelum amal. 2. Ditunjukkan dan dimudahkan untuk meniti jalan menuju surga. 3. Merupakan tanda bahwa seseorang dikehendaki atasnya kebaikan oleh Allah. 4. Malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. 5. Diminta ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di lautan. 6. Ulama atau orang-orang yang berilmu adalah pewari para nabi. 7. Para nabi hanya mewariskan ilmu tanda yang tiada yang lain. 8. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti ia telah mengambil bagian yang banyak. Penerapan kandungan hadis tentang menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kandungan hadis menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Pertama, memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, baik secara formal maupun non-formal. Selanjutnya, menampakkan kesungguhan dalam belajar, baik ketika berada di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, lebih mengutamakan penguasaan ilmu daripada memikirkan harta. Selanjutnya, rela mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Selanjutnya, rajin menghadiri majelis ilmu. Selanjutnya, rajin memanfaatkan waktu-waktu longgarnya dalam membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menyetujui dan mendukung setiap usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan terakhir, gemar bergaul dengan orang-orang yang lebih pandai dan soleh, serta mengurangi bergaul dengan orang-orang yang tidak berilmu. Manfaat menuntut ilmu. 1. Menuntut ilmu diperintahkan dalam Islam. Hal ini membawa manfaat bagi orang yang menuntutnya. Adapun manfaat menuntut ilmu antara lain sebagai berikut. 2. Orang yang mencari ilmu mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad dalam Allah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. 3. Orang yang menuntut ilmu akan mendapat kebaikan yang berlipat ganda. Orang yang menuntut ilmu diumpamakan lebih baik derajatnya daripada orang yang melakukan sholat 100 rakaat. Pengertian menuntut ilmu. 1. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. 2. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya, menuntut ilmu diwajibkan atas orang Islam laki-laki dan perempuan. Mu'adz bin Jabal berkata, tuntunlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takarub. 3. Dengan demikian perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Pengertian ilmu. 1. Secara bahasa, pengertian ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahil, sedang secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkaplah segala hakikat yang secara sempurna. Secara istilah syar'i, pengertian ilmu yaitu ilmu yang sesuai dengan amal, baik amalan hati, lisan maupun anggota badan, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. 2. Ibnu
Munir berkata, ilmu adalah syarat benarnya perkataan dan perbuatan, keduanya tidak akan bernilai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu harus ada sebelum perkataan dan perbuatan karena ilmu merupakan pembenar niat, sedangkan amal tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar. 3. Dalam pengertian lain, ilmu itu modal. Tak punya ilmu keuntungan apa yang bisa didapat. Ilmu adalah kunci untuk membuka pintu kebaikan, kesuksesan, kunci untuk menjawab pertanyaan dan masalah di dunia. 4. Berdasarkan beberapa definisi tentang pengertian ilmu di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan ilmu karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, baik secara lisan atau perkataan, maupun berupa perbuatan atau anggota badan. Tanpa ilmu kesuksesan tak pernah ketemu, karena ilmu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan seperti kebutuhan manusia akan oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, anjuran agar melaksanakan amal kebaikan dengan cara wakaf, seperti membangun masjid, madrasah, membuat sumur, atau menanam pohon. Semuanya itu merupakan sedekah jariyah. Disunahkan mengajarkan ilmu dan menyusun kitab-kitab yang bermanfaat. Itulah di antara ilmu nafi atau yang bermanfaat, yang pahalanya tetap berlangsung sepanjang zaman. Anjuran untuk mendidik anak dan mengajari mereka perkara yang fardu dan sunnah serta adab sopan santun agar mereka menjadi orang-orang salih. Kewajiban menuntut ilmu. 1. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk berubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu sebelum beramal. Maksud dari beramal adalah melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. 2. Dalam melakukan pekerjaan manusia dituntut mengetahui ilmunya dari pekerjaan tersebut. Karena dengan mengetahui ilmunya pekerjaan akan lebih terarah dan tidak berantakan. Islam sebagai agama yang sangat sempurna memandang bahwa menuntut ilmu adalah sebagai keharusan bagi umatnya. Dia dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini na Muhammad bin Khalafi, na Yahyi bin Hashimi, na Mishru bin Kidamin, an Atiyata an Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. HR Muslim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Aqra'a bi asmi rabbaka alladhi khalaqal insana min alaqin. Aqra'a wa rabbakal aqramu alladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar atau manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Ayat ini berisi perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Allah telah memberikan manusia sifat fitrah dalam dirinya untuk bisa belajar
dan menggapainya bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan hingga dapat menambah kemampuannya untuk mengemban amanat kehidupan di muka bumi ini. Anjuran menuntut ilmu. 1. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang Allah mengkehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Hadis rawahu muttafaq alaih. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, artinya dari Anas bahwasannya Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu, karena senang atau rela dengan yang ia tuntut. HR Ibnu Abdil Bar. 2. Hadis di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi siapa saja, sekalipun di tempat yang jauh. Dan malaikat turut senang dan hormat kepada mereka. Islam sangat memperhatikan dari ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya, berprestasi, dan mampu tampil sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi. Dengan ilmu, manusia mampu beribadah dengan sempurna. Contoh, orang Islam diwajibkan salat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan salat, begitu juga dengan puasa, zakat, dan haji, sehingga apa yang dilakukan mempunyai dasar. Ilmu itu dibutuhkan dalam segala hal. Yang terakhir, selanjutnya Abu Darda menceritakan hadis ini. Para malaikat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Mereka berhenti dan mengelilingi orang-orang yang sedang menuntut ilmu untuk memperoleh bagian dari rahmat Allah yang diturunkan kepada mereka dan cahayanya. Selanjutnya, demikian itu mereka lakukan. Mereka ridho terhadap perbuatan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, dan sebagai penghormatannya buatannya. Yang dimaksud dengan penuntut ilmu ialah menuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya makhluk yang di langit. Maksudnya ialah para malaikat yang ada di langit. Mereka membaca tasbih seraya memuji Rabb mereka dan memintakan ampunan buat orang-orang yang di bumi. Makhluk yang di bumi maksudnya manusia, jin, dan hewan. Al-Hitaan, ikan, permohonan ampun oleh semua makhluk yang telah disebutkan buat orang yang alim, maksudnya mereka mendoakannya. Demikian itu karena orang yang alim dengan bimbingan, dengan petunjuknya kepada manusia menyebabkan ia disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menyukainya, maka turut mencintainya pula semua malaikat dan makhluknya, dan apabila mereka mencintainya, maka mereka pasti mendoakannya. Hal ini insya Allah akan kami sebutkan dalam bab akhlak. Yang terakhir, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedangkan sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakannya. Hadis rawahu Muslim, Ibnu Majah, dan dari Ibnu Huzaimah dari sanad yang lain. Anjuran untuk mempersiapkan bekal sebelum mati dengan amal-amal saleh. Amal saleh yang manfaatnya tetap berlanjut setelah orangnya meninggal dunia.
maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.